Jadi kalau kita mukallaf lahir ya secara normal dan merdeka, apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani? Wujuban ainian, wajib perorangan. Wajib ngaji tauhid, wajib mengerti tauhid. Kalau wajib berarti dosa Kang Punten. Kalau kita meninggalkan ngaji tauhid, umur kita 15 tahun balik ya, maka sudah terkena hukum syara, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, sudah terkena hukum syara. Selama balik sampai umur 40 tahun atau sampai 60 tahun belum ngaji tauhid, selama itu kita dapat dosa Kang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al mustabihan alaina fanudhillu an sabilik. Allahumma hdina bihudaka wa la tuwallina waliyan siwak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma inna nas'aluka an tuwaffiqna litaqwa wal ismata wal istiqamah wa tumannihana khairas sa'adah wal khatimah warzuqna kamalal mutaba'ah li habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli husnil khatimah. Allahumma ja'alna min ahli husnil khatimah. Allahumma ja'alna min ahli husnil khatimah wa min ahli jannah bi ghairi hisab ma'a sabiqinal awwalin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati ala du'aina jadir wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kawan-kawan penonton channel saya dimanapun saat ini Anda tengah berada, semoga selalu Allah rahmati dengan keberkahan ya, berupa keselamatan, kesehatan ya, rezeki ya yang berlimpah ruah, halal bin thayyibah ya, dan baik tentunya bersama keluarga saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad fazal muttaqun. Punten Kang, maka saya akan melanjutkan kajian tauhid bagian 3. Saya terangkan tentang hukumnya ya. Apa hukum tentang mempelajari ilmu tauhid, sehingga begitu besar bahayanya apabila kita tidak mempelajari ilmu tauhid atau ilmu akidah. Hukumnya adalah wujuban ainian. Untuk siapa? Untuk orang mukallaf yang terkena perintah Allah. Di dalam kitab yang sering saya baca, orang mukallaf itu ada 3 Kang. Yang pertama baligh, yang kedua berakal, dan yang ketiga merdeka. Ada lagi selamat 2 panca indera. Selamatnya mata, selamatnya telinga. Ini adalah orang mukallaf Kang. Sewaktu kita lahir secara normal ya, bisa melihat dan bisa mendengar, terkecuali tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, maka hukumnya tidak wajib belajar ilmu. Tidak terkena hukum wujuban ainian, tidak belajar tauhid, tidak masalah Kang Punten. Ataupun begini Kang, umpama sebelum balik terjadi kecelakaan atau tabrakan Kang ya, matanya buta, telinganya tuli, tidak bisa mendengar ya. Nah ini sama saja Kang, hukumnya tidak terkena hukum ngaji.
Dalam artian tidak dipaksa menjalankan perintah Allah, tidak masalah Kang. Contohnya begini Kang, di umur 15 tahun kan sudah melewati balik ya. Terus ketika di umur 17 tahun ya terjadi kecelakaan atau tabrakan, terus menghasilkan mata buta, telinga tuli, punten. Apakah masih wajib mencari ilmu? Tidak wajib Kang. Akan tetapi sudah terkena 2 tahunnya itu Kang ya. Umur 15 atau 16 sudah terkena khitab. Maka yang 2 tahunnya itu terkena hisab Kang. Punten, Masya Allah. Jadi punten Kang, pangkatnya sama seperti orang yang hilang ingatan. Jadi kalau kita mukallaf lahir ya secara normal dan merdeka, apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani? Wujuban ainian, wajib perorangan. Wajib ngaji tauhid, wajib mengerti tauhid. Kalau wajib berarti dosa Kang punten. Kalau kita meninggalkan ngaji tauhid, umur kita 15 tahun balik ya, maka sudah terkena hukum syara, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, sudah terkena hukum syara selama balik sampai umur 40 tahun atau sampai 60 tahun belum ngaji tauhid, selama itu kita dapat dosa Kang. Masya Allah. Makanya kita sering-sering meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita di umur 40 tahun baru mengerti ngaji tauhid. Mudah-mudahan keinginan kita belajar ngaji tauhid, mudah-mudahan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, faqad fazal muttaqun. Nah punten, sekarang hukumnya Kang punten. Hukum akidah meyakini atau belajar ngaji tauhid. Sebab punten Kang, dalam ketauhidan itu kan ada sifat wujud, qidam, baqo. Nah kalau kita meyakini akidah, mengerti akidah, maka wajib Kang. Nah kalau kita tidak meyakini ataupun bahasa kasar itu kafir indallah Kang. Artinya begini Kang, sewaktu Mang Jaid ditanyakan punten, Allah itu ada tidak Mang Jaid? Terus kata Mang Jaidnya, ada. Apa dalil adanya Allah? Itu sebenarnya sudah cukup Kang punten ya. Tapi kalau meyakini Allah dengan wujud Allah ada tidak Mang Jaid? Kata Mang Jaidnya, ada. Apa dalilnya? Adanya alam semesta beserta seluruh isinya, kata Mang Jaidnya. Apa buktinya adanya alam semesta sehingga dijadikan sebagai dalil? Kata Mang Jaidnya, aduh gimana ya, tidak tahu. Nah sebenarnya sudah cukup Kang punten, tidak harus hafal rinciannya seperti wujud, qidam, baqo, tidak masalah Kang punten ya. Begini Kang, umpama kalau kita ditanya lagi, Mang Jaid, Allah itu berkuasa tidak? Allah itu bisa tidak bikin saya kaya raya? Ya kata Mang Jaidnya, aduh gimana ya, Bu ya, tidak tahu. Nah itu sudah keluar dari pandangan tauhid, kafir Kang, karena sudah ragu ya. Mungkin dalam pandangan manusia ya masih Islam, tapi ketika meninggal dunia orang semacam itu dalam pandangan Allah kafir, karena tidak meyakini adanya Allah Kang, ataupun tidak meyakini sifat wajib Allah yang ada 20, karena masih ada keraguan-keraguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu Kang ya. Ada intinya masih ada keraguan semacam ini, maka itu keluar Kang, keluar dari keimanan. Jadi harus wajib ya betul-betul mengerti dan meyakini kepada Gusti Allah. Nah itulah Kang ya tauhid. Memang tauhid itu betul-betul keras Kang punten. Adapun jikalau kitanya tidak hafal sifat wajib yang ada 20, wujud, qidam, baqo, ya tidak masalah Kang. Ataupun kitanya hanya sekedar hafal ya, kaki buat kepala, kepala buat kaki, maksudnya tidak teratur, tidak terperinci hafalannya, ya tidak masalah itu Kang punten. Yang penting yakin dengan sifat wajib Allah, yang penting yakin dengan sifat mustahil Allah, yang penting yakin dengan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerti dalil secara ijmali, secara global. Masya Allah. Ada ijmali Kang punten ya, ada tafsili ya. Yang tadi saya terangkan itu secara ijmali, secara global Kang punten. Dan kalau secara tafsili itu seperti apa Kang punten? Begini kawan-kawan yang saya muliakan, umpama Mang Jaid dipertanyakan, Mang Jaid, Allah itu ada tidak? Ada, kata Mang Jaidnya. Apa dalil adanya Allah?
Terus kata Mang Jayadnya, adanya makhluk, adanya alam semesta. Loh, kok bisa alam semesta ini dijadikan dalil adanya Allah? Kata Mang Jayadnya, setiap ada yang baru pasti ada yang menciptakan. Nah, ini namanya ilmu secara tafsili Kang ya. Secara tafsili dari situ nanti punten ada jalurnya Kang, di mana-mana keterangannya begitu panjang ya. Tidak mungkin adanya alam semesta ya kalau tidak ada yang menciptakannya. Tidak mungkin adanya kopi kalau tidak ada yang membuat ya. Tidak mungkin mic ini bunyi kalau tidak ada yang bikin ya. Tidak mungkin jangkrik itu bunyi kalau tidak ada yang menciptakan. Jadi mesti seperti itu Kang punten. Itu contoh yang paling gampang, contoh yang paling sederhana agar kita bisa memahami dan agar kita bisa mengerti Kang. Maka kita harus betul-betul yakin, pakem keyakinannya, jangan sampai kurang keyakinannya. Masya Allah. Makanya punten Kang ya, sering zaman sekarang karena mungkin tidak belajar ngaji ya, kadang-kadang kalimat seperti insya Allah sering salah digunakan. Kalimat insya Allah ini punten Kang, dalam hakikat pada kenyataannya ini kadang-kadang mengandung keingkaran, kemunafikan. Seperti apa lafaz insya Allah ya salah digunakan. Contohnya begini kawan-kawan, Mang Jayad minggu depan nanti hadir ya, saya mau hajatan, nanti ikut makan-makan ya, nanti hadir ya. Terus kata Mang Jayadnya, punten, insya Allah kata Mang Jayadnya. Tapi sebenarnya hati Mang Jayadnya ini tidak mau hadir Kang punten, tapi menggunakan kalimat insya Allah. Nah itu kemunafikan Kang namanya. Kalimat insya Allah itu harus betul-betul harus hadir dan meyakini kedatangan kita itu dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak kita Kang, bukan kehendak kita punten. Artinya begini Kang, ketika kita mengucapkan kalimat insya Allah berarti hati kita ini betul-betul mau hadir, bukan tidak mau hadir, begitu Kang, Masya Allah. Ataupun di dalam ketauhidannya punten Kang, kalau di dalam ketauhidan Mang Jayad, Allah itu mampu tidak membuat saya sakit. Terus kata Mang Jayadnya, insya Allah mampu, insya Allah bisa. Nah ini Kang, Allah maha mampu kok pakainya insya Allah. Jawab aja bisa begitu. Orang Allah itu sifatnya kudrat Kang, sifatnya berkuasa. Piraku tidak berkuasa. Nah maka jangan pakai insya Allah, karena itu penggunaannya yang kurang tepat Kang. Dalam ketauhidan Masya Allah tidak boleh Kang pakai insya Allah. Sebenarnya punten kalimat insya Allah ini pada zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, perintah Quran Kang. Pada waktu itu baginda Rasul dipertanyakan sama orang kafir Quraisy. Apa kata orang kafir Quraisy? Wahai Rasulullah, yang namanya langit itu seperti apa? Yang namanya surga itu seperti apa? Terus yang namanya neraka itu ada tidak? Surga itu ada tidak? Pokoknya macam-macam pertanyaan Kang. Sebenarnya kalau kita punten ngaji ayuhal walad ya, kalau ada orang nanya bersamaan dengan sifat iri dengki, itu tidak usah dijawab Kang, punten. Kalau dijawab, betulnya saja bikin marah yang bertanya, salahnya pasti kita yang dicaci maki. Jadi uwis antep biarkan saja Kang. Bilang saja, coba pertanyakan saja sama orang yang lebih mengerti, lebih memahami. Karena punten salah betulnya tidak ada manfaat untuk orang tersebut Kang. Masya Allah. Nah kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Nanti saja ya, besok saja dijawabnya. Karena apa Kang punten? Karena pada waktu itu malaikat Jibril tidak datang ataupun tidak hadir. Karena baginda Rasul itu in huwa illa wahyu yuha. Setiap pertanyaan yang dijawab itu, apapun pertanyaannya dijawab dengan wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Pada waktu itu memang malaikat Jibrilnya tidak hadir, tidak datang Kang. Makanya dijadikan PR Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jawabannya nanti saja besok. Besoknya lagi malaikat Jibril tidak hadir, tidak datang Kang punten. Nah sewaktu malaikat Jibril datang hadir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, turunlah ayat la takuna, jangan engkau ucapkan li syai'in tentang sesuatu, inni fa'ilun zalika goda, aku akan mengerjakannya besok. Jangan diucapkan
illa ayyasha Allah, kecuali kita mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengucapkan insya Allah tapi dengan kolbu, dengan hati kita. Ya insya Allah hadir, ya insya Allah datang. Hati kitanya ini ya punten Kang, kepengennya itu datang ya. Cuma kesananya minggu depannya wallah betul-betul hatinya kepingin datang ya. Tapi kalau hatinya marah bagaimana? Punten. Kalau hatinya sedang marah umpama waktu saya hajatan juga tidak datang, tidak hadir, mau ngapain saya datang? Tapi bahasanya itu menggunakan kalimat insya Allah Kang. Jadi yang benar itu jangan pakai insya Allah. Jadi diucapkan saja itu Kang. Secara contohnya begini Kang punten, jangan mengucapkan kata insya Allah Kang kalau hatinya marah ya, betul-betul tidak mau hadir atau datang ya. Contohnya ya aduh gimana ya saya nggak bisa hadir gitu karena ada kegiatan ataupun ada gitu ya, begitu seperti itu diucapkan saja Kang ya punten, supaya kita itu contoh yang sederhana supaya kita memahami dan mengerti ya. Kalau di dalam tauhid hal semacam ini ya dengan menggunakan kalimat insya Allah itu jangan dipakai Kang. Karena apa? Karena insya Allah itu tidak yakin atau ragu-ragu. Jadi wis ya kalau upama ditanyakan ya wujud gidam bako Mang Jaid, wujudnya Allah itu ada tidak? Ada. Udah segitu aja Kang. Allah itu berkuasa tidak? Ya, Allah itu berkuasa ngasih jodoh tidak? Iya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak ada yang tidak bisa Kang dengan Allah itu. Jadi betul-betul kita ini yakin pakem. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Hukum mempelajari seperti ini pun tentang fardu secara perorangan, fardu ain namanya. Umpama Mang Jaid, Allah itu ada tidak? Ada. Dalil adanya Allah itu apa? Adanya alam semesta ya beserta seluruh isinya. Terus kok bisa alam semesta dijadikan dalil? Terus kata Mang Jaidnya, nggak hafal dalilnya. Tidak masalah Kang kalau tidak hafal dalilnya. Maka sebagian pendapat orang yang tidak ngaji akidah 50 atau tauhid ya, ada yang menghukumi dosa besar selama hidupnya. Kalau tidak ngaji selama hidupnya maka hukumnya dosa. Ada yang menghukumi keluar dari Islam. Ini kalau kita tidak ngaji tauhid. Kalau umpama kita tidak mengerti dalilnya secara ijmali ya, secara ijmali, Mang Jaid, Allah itu ada tidak? Ada. Dalil adanya Allah itu apa? Aduh, nggak tahu ya, nggak ngerti. Maka hukumnya terkena dosa Kang. Terkena dosa karena dalil secara ijmali, secara global, secara keseluruhan ya. Ada perbedaan ya. Kalau tidak belajar akidah atau tauhid maka hukumnya terkena keluar dari agama Islam. Ataupun nanti ketika kita wafat dalam pandangan Allah itu kafir karena kita tidak hafal dalil secara ijmali, secara global, maka terkena dosa. Tapi dosanya dosa biasa Kang. Ada dua pendapat Kang yang meyakini antara belajar akidah dan belajar dalil akidah. Akidah hukumnya wajib, dalil akidah hukumnya dosa. Artinya secara ijmalinya terkena hukum dosa kalau tidak belajar akidah. Itu perbedaannya. Punten Kang, keluar dari Islam, makanya secara ijmalinya harus mengerti, harus hafal Kang ya. Masya Allah punten, karena keterbatasan waktu Kang kita ngaji sedikit demi sedikit, harus dibiasakan ya bahasa-bahasa tauhid ini dipelajari insya Allah. Mungkin karena pembahasannya ruwet mumet ya, nanti pakai tulisan Kang supaya bisa dipahami. Inilah pembahasan tauhid ya Kang ya. Saya ringkas bahwasanya manusia itu disuruh kenal Allah ya, disuruh kenal Allah. Ilmunya adalah ilmu tauhid. Hukum tauhid wajib ya, wujuban ainian, hukumnya fardu ain. Apabila tidak mengerti terkena hukum keluar dari Islam, tidak mengerti dalilnya terkena hukum dosa. Kalau kita ditanya tentang ketauhidan, tentang sifat wajib Allah, tentang sifat mustahil Allah, maka jawablah dengan keyakinan, jangan ada keraguan-raguan. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman-pemahaman untuk betul-betul mengamalkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ibadah-ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal cahaya untuk semua.
Amin amin ya robbal alamin ya Kang. Mudah-mudahan kita semua disehatkan badannya ya. Nanti kita berjumpa kembali ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam gelombang yang sama. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.